Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Jumat malam hari ini tanggal 3 Mei 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Yesus yang sangat baik. Kalau kita bisa hidup sampai detik ini, dipelihara sama Tuhan, ini anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kepercayaan Tuhan yang nyata dalam setiap langkah hidup kita. Itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian Yesus yang termanis. Saya menangis kalau ingat cintanya Tuhan luar biasa. Kasihnya Yesus kekal, sempurna. Haleluya. Kalau kita biar kita mau cinta Tuhan, kita mau setia sama Tuhan, kita bisa hidup bernapas sampai saat ini. Saya bisa melayani pekerjaan Tuhan. Ini anugerah Tuhan luar biasa. Kasihnya Tuhan tak terbatas. Tuhan, kasih-Mu sungguh amat baik. Sampai kapanpun saya tidak bisa membalas kasihnya Tuhan yang luar biasa, agung, mulia, dan sempurna. Yesus yang termanis buat jiwaku. Amin, haleluya. Buat jiwaku, haleluya. Buat jiwaku, haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Amin, haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku. Amin, haleluya. Buat jiwaku, haleluya. Buat jiwaku, amin, haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, haleluya. Ku cinta Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin, haleluya. Dalam Roma pasal 8 ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Haleluya. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Amin, haleluya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa, baik di atas maupun yang ada di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus yang sangat ku cintai. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus yang sangat kucintai. Engkau di atas segala-galanya, Bapakku Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan malam hari ini aku mau baca firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, sumber kehidupan. Firman-Mu sumber kebenaran, akan membawa hidupku dalam kebenaran sampai aku masuk hidup yang kekal di surga. Tuhan Yesus, ampunilah semua dosaku. Terima kasih Bapa. Kami percaya semua anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini semua mendengarkan firman-Mu diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan melimpah buat kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Yesus Kristus yang sudah memelihara kita dari hari sampai Jumat malam ini sebelum kita berbaring tidur tanggal 3 Mei 2024. Bersyukur kepada Bapa kita Yesus, sebab cintanya Tuhan dahsyat dan ajaib. Firman Tuhan katakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Kata firman Tuhan, nanti saudara, menjelang kedatangan Tuhan ada antikristus. Dan orang di dalam Tuhan bisa terjadi penganiayaan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak kuat yang menghadapi itu semua, ya, mari kita minta sama Tuhan supaya kita rapture Bapak Ibu. Maka dari saat ini Bapak Ibu harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Minta sama Tuhan seperti saya minta sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya minta rapture Tuhan. Saya bukan menantikan kematian, tapi menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Sehingga nanti kalau sangkakala berbunyi, saya diangkat sama Tuhan. Di bumi terjadi antikris penganiayaan, tapi saya diangkat sama Tuhan, hidup-hidup bersama keluarga, bersama Bapak Ibu semua. Ayo minta sama Tuhan. Tapi minta sama Tuhan harus diimbangi dengan perbuatan yang benar, dengan perilaku yang benar, hati yang benar. Itu firman Tuhan. Seperti contoh Henokh bisa diangkat sama Tuhan karena dia bergaul dengan Tuhan. Kalau bergaul dengan Tuhan pasti sumber kebenaran. Karena Tuhan kan sumber kebenaran. Tidak mungkin bisa main-main dosa bergaul dengan Tuhan. Tidak bisa, Tuhan tidak mau. Kita harus betul-betul hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena Yesus berkata, aku ini jalan dan kebenaran. Berarti Yesus satu-satunya jalan. Tapi ingat, kalau melalui Yesus harus hidup di dalam kebenaran. Tapi berterima kasih, karena di balik kebenaran ada hidup yang kekal. Nah, oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan. Sebab kata firman 38, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik anak sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik di atas maupun di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Oh, Roh Kudus tidak bisa dipisahkan karena ada kuasa Roh Kudus, saudara. Kita dipegang sama Tuhan. Dan janji Tuhan juga di dalam Yohanes pasal 10. Ini pegangan firman Tuhan. Maka Rasul Paulus katakan iman melangkah. Kenapa? Berani keluarkan statement itu. Karena janji Tuhan sama, saudara. Di Yohanes pasal 10 28 dikatakan, Yohanes 10 ayat 8 dikatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Ini kepastian dari Yesus. Sampai, apa kata Tuhan, ya? Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari kepastian. Tidak akan merebut, tidak satu pun bisa merebut. Karena kita dipelihara sama Tuhan Yesus. Kita di dalam genggaman kasih-Nya. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 9 dikatakan, langkah kaki orang dicinta sama Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan. Oh, banyak ayat-ayat yang menyatakan begitu, saudara. Ya, ini Wahyu pasal 3 ayat 10. Buat jemaat yang di Laodikia, saudara. Ya, saya mau ayat. Ya. Wahyu pasal 3 ayat 10. Ya. Oh, jemaat yang di Philadelphia, ya.
Ya, jemaat di Philadelphia ini jemaat yang bagus sekali, ya, jemaat yang dicinta Tuhan karena dia taat kepada firman Tuhan. Ini buktinya nih. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, ini jemaat di Philadelphia, ya. Saya sendiri kan sudah kunjungi saudara di Turki, ya. Saya sudah kunjungi 7 gereja tuas kemurahan Tuhan, ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, lihatlah aku selalu membuka, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Nah, ini penting. Menurut firman berarti taat melakukan. Engkau tidak menyangkal namaku. Ya, kalau taat kepada firman tidak menyangkal. Ya. Terus dikatakan apa saudara? Ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firmanku. Nah, ini penting kalau menuruti firman. Jadi Bapak Ibu taat kepada firman. Saya mau menurut firman Tuhan. Kalau taat kepada firmanmu, firman Tuhan, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencoba mereka yang diam di ini. Nanti ada pencobaan yang dahsyat jatuh ke bumi, tapi kita akan dalam perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan. Saya minta sama Tuhan supaya diangkat hidup-hidup sama Tuhan, naik ke surga. Apa enggak senang saudara? Senang, itu haknya Tuhan, otoritasnya Tuhan dan kuasanya Tuhan. Yang penting kita saat ini bukan banyak menuntut. Tadi saya hanya memohon kepada Tuhan, Tuhan, aku hambamu, aku anakmu, aku milikmu. Katakan demikian sama Tuhan Yesus. Tapi ngomong gitu harus hidupnya benar sama Tuhan. Aku menjadi hambamu, harus hidup taat dan rendah hati, namanya sebagai hamba. Jongosnya Tuhan. Kalau aku anakmu, memiliki cinta kasih, saya pada kalau cinta kasih harus taat kepada firman sebagai anak. Dan aku milikmu, kalau sebagai milik harus pasrah sama Tuhan, berserah sama Tuhan, tidak boleh sombong. Ya, tidak boleh bandel, tidak menjadi anak Tuhan stubborn, tapi berserah total. Jadi status kita adalah 3, sebagai hamba harus rendah hati. Sebagai anak ada hubungan cinta kasih, dan sebagai milik pasrah sama Tuhan. Tidak boleh ngomel bersungut-sungut. Ya, jadi pasrah. Seperti saya pada waktu mata saya kena katarak, dioperasi, ya, gagal, itu saya pasrah sama Tuhan karena kesalahan saya. Ya, kedua anak saya, putra kandung saya yang saya cintai, dipanggil sama Tuhan. Saya harus pasrah. Karena kata Tuhan, itu bukan anakmu, aku, itu anakku, kata Tuhan. Jadi itu titipan buat saya. Jadi itu menjadi anak Tuhan, kita adalah anak Tuhan, milik Tuhan di Tuhan Yesus. Kalau dia milik, haknya Tuhan mau ambil. Kehidupan kita sama, kalau Tuhan mau panggil kita, hanya Tuhan. Tapi kita boleh mohon. Seperti saudara pinjam mobil mau orang, boleh mohon dong, tolong bisa enggak Bapak Ibu saya perpanjang pinjam lagi. Pasti boleh. Ada boleh, pasti tidak. Kalau tidak boleh, ya enggak apa-apa, itu haknya orang yang punya. Sama dengan hidup ini. Haknya Tuhan kalau mau panggil kita. Tapi saya mohon Tuhan, kalau Tuhan izinkan, saya mau diangkat sama Tuhan seperti Heno saya ngomong. Seperti Heno di dalam Kejadian pasal 5. Seperti Elia diangkat dengan kereta api berkuda ke surga. Baca 2 Raja-Raja 2:11. Musa juga tidak ditemukan kuburannya. Kalau sudah pergi ke Gunung Nebo, tidak ditemukan. Keempat, Yesus sendiri, ya, naik ke surga. Kelima siapa? Gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan? Bapak Ibu bersama saya adalah gereja Tuhan. Mari kita mau taat kepada firman. Ikuti firman, jangan macam-macam. Kristen itu sederhana loh. Ya, bukan Kristen progresif macam-macam. Tidak ada itu. Kristen hanya pada Kristus. Nggak ada yang lain-lain. Sentral sumber kebenaran. Makanya kalau ikuti manusia bingung. Ada Kristen Science, beginilah, begini. Ajaran itu namanya doktrin. Kita bukan berdasarkan doktrin, tapi kita kepada kebenaran Yesus. Ingat saudara. Kita bukan bergantung kepada doktrin, tapi bergantung kepada kebenaran. Karena Tuhan menyampaikan kebenaran. Kalau bicara kebenaran bukan doktrin, so. Beda doktrin sama kebenaran. 1+1 kebenaran, bukan doktrin itu. Saudara tanya kepada seluruh dunia, sekolah 1+1 2. Warna putih, bukan doktrin. Warna putih itu kebenaran. Putih ya putih. Ya, tapi kalau pandangan kita mengambil kita benar, disampaikan kepada orang bisa menjadikan suatu doktrin, suatu pengajaran. Tapi saya tidak menyampaikan suatu doktrin, tapi saya menyampaikan kebenaran yang sempurna dari Tuhan Yesus. Seperti contoh, dalam Alkitab, tertulis dalam Alkitab, Yohanes 14 ayat 6, itu bukan doktrin. Yesus langsung berkata, aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. Itu bukan doktrin. Itu kebenaran yang datang dari Yesus. Ya, Kisah Rasul 4 ayat 12.
Kisah Rasul 16 ayat 31 itu bukan doktrin. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau selamat dan selamat. Itu bukan doktrin. Itu kebenaran yang benar. Ya, kepastian seperti Yesus tadi bilang. Di dalam aku mendapatkan hidup yang kekal, itu bukan doktrin. Tapi kepastian di dalam dan tidak akan binasa. Ya, jadi aman kita di dalam nama Yesus. Maka kita mau cinta Tuhan. Ya, mari kembali kepada firman Tuhan. Lukas 22. Semua baca 54 dikatakan. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa lari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia amat-amatinya lalu berkata, juga orang yang bersama dengan dia. Tapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Nah ini saudara, Petrus menyangkal. Manusia bisa berubah, inkonsisten. Itulah manusia. Tidak berapa lama lagi kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tapi terus berkata, bukan, aku tidak. Nah, lihat ini, menyangkal lagi 2 kali. Dan ketiga kali nanti. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang juga bersama dengan dia. Sebab dia juga orang Galilea. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika juga mereka. Sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Petrus sudah menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Ini bukti manusia inkonsisten. Di sini kita bisa belajar. Mari kita menjadikan manusia yang konsisten, setia. Kita komit. Berarti Petrus komitnya cuma dari mulut. Tapi faktanya tidak komit. Banyak orang Kristen tidak komit. Bukti komit salah satunya saya hamba Tuhan komit. Tetap setia. Buktikan firman Tuhan. Termasuk hamba Tuhan yang komit. Jangan putus di tengah jalan. Kecuali kalau diambil sama Tuhan meninggal ya sudah tidak bisa apa-apa saudara. Tapi selagi kita hidup, selagi sehat, ayo kita konsisten cinta Tuhan. Beritakan firman Allah. Beritakan tentang Yesus. Ikut Yesus dengan setia. Ya. Terus berikut berkata, 61. Lalu berpanggilnya Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah menyangkal telah 3 kali menyangkal aku. Ini teringat dengan omongan, ternyata omongan Yesus tepat saudara. Ya, semua apa yang Yesus katakan tepat, membuktikan Yesus adalah Tuhan. Kalau Tuhan berarti sumber kebenaran, ya. Terus Petrus 62, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Oh, Petrus nangis, sadar, bertobat. Ini beda. Kalau Petrus dia menangis sedih, tentu minta ampun, hati Tuhan lihat hatinya. Tapi tidak bunuh diri. Tapi kalau Yudas Iskariot, kalau sudah baca di Kisah Rasul, dia bunuh diri. Ya, kenapa? Dia mengkhianati Yesus. Kalau Petrus dia bertobat minta ampun sama Tuhan. Terus 63, dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukul nyawa Yesus sudah masuk dalam proses kesengsaraan, proses pengadilan saudara ya. Sengsara Yesus ini. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapa kamu kalau engkau. Jadi Yesus ditutup mukanya, dipukul, dihina saudara. Waduh, dia lakukan jahat sama Yesus dan sama juga orang Kristen banyak yang jati datar kepada firman Allah. Ya, dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam kepala dan ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakan kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Benar, Yesus berarti Yesus adalah Mesias. Percuma aku ngomong, kata Tuhan, kamu juga tidak percaya, karena mereka keras kepala. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah? Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Ayat 71 yang terakhir. Lalu kata mereka, untuk apakah kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya. Dengan rajin baca firman Allah. Dengan rajin menunaikan firman Allah. Dengan rajin kita pelihara firman Allah. Dan kita melakukannya. Kita selamat. Mari melalui firman Tuhan. Membawa kita mari cinta Tuhan. Jangan pernah mengkhianati Tuhan. Jangan pernah menjadi orang tidak komitmen sama Tuhan. Tidak konsisten. Seperti Petrus. Mari kita konsisten cinta Tuhan. Sampai kapanpun kita menjadi Kristen tenanan. Bukan Kristen-Kristenan. Tapi Kristen tenanan. Yaitu cinta Tuhan. Komit dengan Tuhan. Dan taat kepada firman Tuhan. Ini terbukti nyata. Yesus memberikannya semua untuk kita yang terbaik. Demi keselamatan kita bersama. Berarti cintanya Yesus luar biasa.
Katakan, Yesus yang termanis buat jiwaku. Amin, haleluya. Buat jiwaku, buat jiwaku. Amin, haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku. Haleluya. Ku cinta Tuhan Yesus selamanya. Mari kita konsisten melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Kita mau cinta Tuhan, jangan seperti Petrus yang inkonsisten. Dia menyangkal 3 kali. Banyak orang Kristen tidak konsisten. Banyak karena Tuhan tidak setia sama Tuhan. Tapi malah kita semua Bapak Ibu yang setia dengan firman Tuhan saya sampaikan, terus setia karena saya sampaikan firman Allah. Saya bukan ngomong bisnis, bukan ngomong yang lain, tapi saya ngomong tentang Yesus Kristus. Dia sangat baik, Dia sangat cinta kita semua. Yesus juru selamat kita. Dia akan datang sebagai Raja segala raja. Dan katakanlah, Yesus yang termanis buat jiwaku. Haleluya. Buat jiwaku. Haleluya. Buat jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku. Haleluya. Ku cinta Tuhan Yesus kekal selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Berjaga dan berdoa, setia sama Tuhan, konsisten sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.